Berjumpa lagi bersama Mimin di channel Alur Cerita Film Harahap Tampan. Pada video kali ini, Mimin akan menceritakan alur cerita film G.I. Joe yang pertama. Film ini berjudul The Rise of Cobra yang dirilis pada tahun 2009 yang lalu dan memiliki skor 5,8 dari 10 poin menurut situs IMDb. Film hasil karya Stephen Sommers ini menceritakan tentang sebuah unit militer elit terdiri dari tim pasukan khusus yang dikenal sebagai G.I. Joe yang beroperasi dari The Pit untuk melawan sebuah organisasi kriminal yang dipimpin oleh seorang mafia pedagang senjata berbahaya. Film keren ini dibintangi oleh Channing Tatum, Ray Park, Joseph Gordon-Levitt, Lee Byung-hun, dan rekan-rekan yang lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan alur cerita film G.I. Joe The Rise of Cobra. Pada tahun 1641 tepatnya di Prancis, seorang pedagang senjata yang bernama James McCallan akan dihukum atas pengkhianatannya yang menjual senjata militer kepada kedua belah pihak, yaitu kepada sang Raja Louis ke-13 dan musuh raja itu sendiri. Sebelum dihukum, James McCallan berkata kalau keturunan McCallan di masa yang akan datang akan melanjutkan perbuatannya tersebut. Atas pengkhianatannya itu, James McCallan dihukum dengan menggunakan topeng besi yang sangat panas. Berpindah ke masa sekarang, seorang perancang senjata yang sekaligus pendiri Mars Industries sedang mempresentasikan senjata ciptaannya yang berbasis nanoteknologi yang bernama Nanomites kepada para petinggi NATO. Nanomites ini dirancang untuk melahap logam dan bahan lainnya yang mampu menghancurkan apapun mulai dari tank hingga kota. Nanomites ini hanya bisa dihentikan dengan menekan tombol pemati. Mars Industry akan menjual 4 hulu ledak nuklir yang berisi nanomites kepada NATO. Pasukan NATO yang dipimpin oleh tentara Amerika yang bernama Duke ditugaskan untuk mengirim 4 hulu ledak tersebut. 2 helikopter dikerahkan untuk mengawal konvoi itu. Tidak terasa, malam pun tiba. Duke merasa ada yang aneh dengan keadaan sekitar lalu memerintahkan pilot helikopter untuk memeriksanya. Tiba-tiba sebuah pesawat misterius datang menyerang. Sekumpulan pasukan dan seorang wanita kemudian keluar dari pesawat itu. Baku tembak pun kembali terjadi. Ternyata wanita itu bernama Anna Lewis, yaitu mantan tunangan Duke. Tiba-tiba dari pesawat lain datang sekelompok pasukan membantu Duke. Duke terus mengejar Anna untuk merebut hulu ledak itu kembali. Melihat keadaan yang semakin berbahaya, Anna memutuskan pergi tanpa membawa hulu ledak itu. Pasukan tersebut kemudian mendatangi Duke dan salah satu rekannya yang selamat dari penyerangan tersebut yang bernama Ripcord. Pasukan itu terdiri dari Heavy Duty si komandan pasukan, Scarlet si ahli intelijen, Breaker si ahli peretasan, dan Snake Eyes sang ninja hitam. Pasukan tersebut meminta agar hulu ledak itu diserahkan kepada mereka. Duke yang tidak mengenal mereka semua tidak mau memberikannya. Breaker lalu memperlihatkan hologram jenderal mereka yang bernama Jenderal Hawk. Setelah Jenderal Hawk memperkenalkan diri dan semua pasukannya, Duke akhirnya mau ikut bergabung bersama pasukan tersebut mengantar hulu ledak itu. Pasukan tersebut membawa Duke dan Ripcord ke markas mereka yang berada di gurun pasir di Mesir. Jenderal Hawk kemudian menjelaskan kalau pasukannya tersebut bernama G.I. Joe. Sesampainya di ruang utama, McCallan si pembuat hulu nuklir tersebut sudah terhubung melalui telepresensi dengan mereka semua. McCallan meminta Breaker membuka kotak hulu ledak itu untuk memeriksa apakah ada bagian yang rusak. Setelah semuanya aman, McCallan memutuskan koneksi. Berpindah ke tempat lain, McCallan memarahi Anna karena gagal merebut hulu ledak tersebut. Ternyata yang menyuruh Anna merebut hulu ledak itu adalah McCallan. McCallan sengaja mengaktifkan kembali alat pelacak pada kotak hulu ledak agar mereka bisa menemukan lokasinya. McCallan menugaskan sang ninja putihnya yang bernama Storm Shadow untuk ikut bersama Anna merebut hulu ledak itu kembali.
Di tempat itu, McCullen ditemani oleh anak buahnya yang bernama Jartan, si ahli penyamaran. Setelah itu, McCullen pergi menemui sang komandan pasukan Cobra yang bernama Rexport. Rexport menjelaskan setelah 1000 nanomite disuntik ke setiap pasukannya, pasukannya itu tidak akan merasakan ketakutan dan akan kebal terhadap apapun termasuk bisa Cobra yang sangat mematikan. Melihat kejadian itu, McCullen meminta Rexport mengirim satu tim pasukannya untuk ikut bersama Anna dan Storm Shadow merebut hulu ledak buatannya. Kembali ke markas G.I. Joe, Breaker mencari tahu siapa yang menyuruh Anna menyerang pasukan Duke. Duke dan Ripcord kemudian meminta bergabung dengan pasukan G.I. Joe untuk membalas kematian pasukannya. Awalnya Jenderal Hawk menolak, namun setelah Duke berkata kalau dia mengenal Anna, Jenderal Hawk pun mengizinkannya bergabung. Di sisi lain, Anna pulang ke rumah suaminya yang bernama Daniel. Daniel ini merupakan seorang ilmuwan terkenal di Prancis yang mengoperasikan satu laboratorium di Paris. Tiba-tiba Storm Shadow datang menemui Anna. Storm Shadow menyatakan akan ikut bersama Anna merebut hulu nuklir itu dan mereka akan berangkat saat fajar. Scene lalu berpindah ke 4 tahun sebelumnya. Saat itu, Duke sedang melamar Anna untuk menjadi istrinya. Anna pun mengiyakan lamaran Duke tapi dengan satu syarat, yaitu Duke harus berjanji tak akan membiarkan adiknya yang bernama Rex itu terluka dalam misi yang akan mereka segera lakukan. Duke pun menyanggupi syarat itu. Kembali ke masa sekarang, Dati mengajari Duke dan Ripcord bertarung dengan gaya pasukan G.I. Joe. Dia memperkenalkan pakaian Delta Sig Accelerator, yaitu pakaian yang dapat mempercepat lari, melompat lebih tinggi, dan memukul lebih keras dari musuh. Setelah Dati menjelaskan cara kerja pakaian tersebut, Duke dan Ripcord melakukan serangkaian tes yang lain, mulai dari menembak, bertarung melawan Snake Eyes, dan mengoperasikan pesawat tempur. Setelah itu, Ripcord yang memiliki ketertarikan dengan Scarlet berusaha mendekatinya. Namun respon Scarlet biasa saja. Tidak berselang lama, Jenderal Hawk datang ke tempat tersebut. Jenderal Hawk menyatakan kalau Duke dan Ripcord lulus tes, dan sekarang mereka telah resmi bergabung menjadi pasukan G.I. Joe. Di sisi lain, pengawas mendeteksi adanya getaran bumi yang mendekat ke markas. Benar saja, itu adalah mesin bor Anna, Storm Shadow, dan pasukannya yang menerobos masuk ke markas G.I. Joe. Jartan menyamar menjadi salah satu pasukan G.I. Joe. Saat Sekretaris Jenderal Hawk ingin meminta tanda tangannya, tiba-tiba dia ditusuk dari belakang, dan Storm Shadow langsung menghajar Jenderal Hawk. Mereka kemudian mencuru hulu nuklir itu dan segera pergi. Jenderal Hawk yang sekarat lalu menekan tombol alarm dan semua pasukan G.I. Joe langsung bergerak menghadapi musuh yang ingin melarikan diri. Duke tiba-tiba datang mencegat Anna dan Storm Shadow. Duke meminta Anna agar menyerahkan hulu nuklir itu, namun Anna menolaknya. Pertempuran pun kembali terjadi. Snake Eyes melawan Storm Shadow, Scarlet melawan Anna, Dati, Duke, dan Ripcord melawan pasukan Cobra. Di detik-detik terakhir, Anna berhasil merebut hulu nuklir itu dan pergi terbang bersama Storm Shadow menggunakan jetpack. Dan untuk Jartan, dia telah keluar dari markas G.I. Joe lebih dulu dan menyamar menjadi pengembala unta. Berpindah ke Gedung Putih, Presiden Amerika menerima info tentang pencurian keempat hulu nuklir itu. Sementara di sisi lain, Jenderal Hawk dan Duke kini dirawat di rumah sakit. Ripcord menemui Scarlet yang sedang mengobati lukanya. Ripcord sangat mengkhawatirkan keadaan Scarlet. Scarlet akhirnya sedikit demi sedikit mulai ada ketertarikan kepada Ripcord. Snake Eyes kemudian teringat dengan kejadian silam di Tokyo 20 tahun sebelumnya, di mana Snake Eyes kecil ditangkap basah oleh Storm Shadow kecil ketika sedang mencuri makanan di kuil mereka. Pertarungan di antara keduanya pun terjadi. Guru besar Storm Shadow kemudian muncul dan langsung melerai keduanya. Guru besar yang baik hati itu mempersilahkan Snake Eyes bergabung dengan perguruannya. Kembali ke masa sekarang, McCullen memerintahkan Anna dan Storm Shadow meledakkan salah satu hulu nuklir itu di Paris.
Dia ingin balas dendam terhadap Prancis yang telah menghukum nenek moyangnya di masa lalu. Setelah itu, sang dokter bersama McCallan melakukan uji coba penelitiannya kepada Zartan. Di markas G.I. Joe, Ripcord teringat dengan McCallan yang membuka kotak hulu nuklir itu. Dia mengatakan kalau McCallan pasti mengaktifkan kembali alat pelacaknya. Akhirnya mereka mengetahui kalau McCallan sengaja memanfaatkan NATO untuk membiayai risetnya lalu mencuri hulu nuklir itu. Breaker kemudian datang memberi info kalau dia telah menemukan siapa Anna sebenarnya dan di mana lokasinya. Pasukan G.I. Joe pun segera berangkat ke sana. Di dalam pesawat, Duke kembali teringat dengan kejadian 4 tahun sebelumnya di Afrika Timur, di saat dia menjalankan misi bersama adiknya Anna yaitu Rex dan pasukannya. Di saat itu, Duke memerintahkan Rex masuk ke dalam gedung untuk mencari apakah di sana ada bom nuklir. Duke memberikan waktu 4 menit kepada Rex, karena jika dalam 5 menit Rex tidak keluar, serangan udara akan meledakkan tempat tersebut. Hal yang tak diinginkan pun terjadi. Serangan udara ternyata datang lebih cepat dari dugaan sebelumnya. Duke pun sangat menyesal karena tidak bisa menepati janji kepada Anna untuk menyelamatkan Rex. Setelah kejadian itu, Duke tidak berani menemui Anna dan hanya bisa melihat pemakaman Rex dari jauh. Kembali ke masa sekarang, Anna, Storm Shadow dan pasukan Cobra datang ke laboratorium Daniel yang berada di Prancis. Anna memaksa agar suaminya itu mempersenjatai keempat hulu nuklir itu. Sementara di sisi lain, pasukan G.I. Joe telah bersiap-siap di mobil untuk merebut kembali hulu nuklir itu. Setelah keempat hulu nuklir itu selesai dipersenjatai, Storm Shadow membunuh Daniel. Pasukan G.I. Joe yang baru sampai melihat Anna dan yang lainnya baru keluar dari laboratorium. Pasukan G.I. Joe pun melakukan aksinya masing-masing untuk mengejar mereka. Snake Eyes melompat ke atas mobil Hammer. Duke dan Ripcord menggunakan pakaian Delta Six akseleratornya. Scarlet menggunakan motor kerennya, serta Breaker dan Dati memandu mereka dari dalam mobil. Breaker mengatakan kalau musuh akan meledakkan hulu nuklir itu ke Menara Eiffel. Oleh karena itu, G.I. Joe harus segera menghentikan mereka. Scarlet terkena tembakan Anna. Beruntung Ripcord segera menolongnya. Anna dan Storm Shadow yang masih selamat segera keluar dari dalam mobil. Storm Shadow mengaktifkan satu hulu nuklir dan memberikan saklar pematinya kepada Anna. Mereka berdua pergi menuju gedung yang tinggi untuk menembakkan hulu nuklir itu. Ripcord bertugas mengejar Storm Shadow dan Duke bertugas mengejar Anna. Di detik-detik terakhir, Storm Shadow berhasil menembakkan rudal tersebut. Seketika, Nanomite memakan semua benda-benda di sana. Sementara di tempat Duke, dia melompat ke pesawat dan berhasil menekan tombol pemati. Breaker dan yang lainnya kemudian melihat pasukan Cobra yang terbunuh. Breaker meretas jaringan otak orang itu untuk melihat gambar siapa pemimpinnya. Tiba-tiba orang itu mati mengenaskan karena Nanomite memakan tubuhnya. Polisi Prancis kemudian datang mengepung dan menangkap mereka semua. Sementara Snake Eyes hanya bisa melihat dari jauh lalu pergi melarikan diri. Berpindah ke fasilitas anti-teror di Prancis, Jenderal Hawk mengatakan kalau Prancis setuju membebaskan mereka semua, dengan syarat mereka semua harus dikembalikan ke negara masing-masing. Di sisi lain, Anna tidak mau membunuh Duke karena McCallan menginginkan Duke hidup-hidup. Duke kemudian meminta maaf kepada Anna mengenai kejadian di masa lalu yang tidak bisa menyelamatkan adiknya Rex. Storm Shadow lalu teringat dengan masa lalunya. Saat itu dia sedang latihan keras dengan Snake Eyes. Storm Shadow tidak suka dengan gurunya yang selalu memuji Snake Eyes. Tiba-tiba Snake Eyes dan muridnya yang lain melihat guru mereka yang telah dibunuh. Snake Eyes melihat kalau Storm Shadow yang keluar dari tempat gurunya.
dan menyimpulkan kalau Storm Shadow lah yang membunuh gurunya tersebut. Kembali ke tempat para G.I. Joe, Breaker mendapatkan informasi kalau McCallan sekarang berada di Karang Es di Kutub Utara. Jenderal Hawk kembali menemui para G.I. Joe. Jenderal berkata, memang kalian akan dikembalikan ke markas, tetapi aku tak bilang kapan dan rute mana yang akan diambil. Anna, Storm Shadow, Duke, dan pasukan Cobra sekarang sudah sampai di Kutub Utara. Duke berusaha mencuri hulu nuklir itu, namun aksinya tersebut berhasil digagalkan Storm Shadow. Breaker kemudian menemukan kalau alat pelacak yang ia pasang di kotak hulu nuklir telah aktif kembali. Ternyata Duke mencuri hulu nuklir itu untuk mengaktifkan alat pelacaknya. McCallan kemudian memerintahkan Storm Shadow memasang hulu nuklir itu ke misil untuk segera diluncurkan. McCallan memanas-manasi Duke dengan bermesraan dengan Anna. Duke yang marah lalu memukul kepala McCallan dengan kepalanya. Hal itu membuat Duke dipukuli pasukan Cobra, dan seketika Anna teringat dengan kejadian di masa lalu ketika masih bersama Duke. Para G.I. Joe yang telah menemukan markas McCallan mencari jalan masuk ke sana. Breaker, Ripcord, Scarlet, dan Snake Eyes akan membuat kekacauan di permukaan kutub es, dan Dati serta para G.I. Joe yang lain menyerang dari dalam laut. Sementara di dalam markas G.I. Joe, Jenderal Hawk menanyakan kesetiaan semua pasukannya, apakah ada yang ingin pergi. Karena sekarang timnya tersebut sekarang sudah harus dikembalikan ke pangkalan negara masing-masing. Karena tidak ada satupun yang pergi, mereka semua akan melakukan misi menggagalkan rencana McCallan. Breaker, Ripcord, Scarlet, dan Snake Eyes sekarang telah sampai di permukaan pintu masuk markas McCallan. Di sisi lain, sang dokter akan kembali menguji coba penelitiannya kepada Duke. Sebelum melakukan pengujian, sang dokter mengungkapkan identitasnya yang ternyata dia adalah Rex, adiknya Anna. Di mana saat Rex memasuki gedung saat mereka melakukan misi di Afrika Timur, dia menemukan penelitian Dr. Mindbender, yaitu berupa nanomite. Ternyata Rex dan Dr. Mindbender selamat dari ledakan itu. Sekarang Rex telah menyempurnakan penelitian Dr. Mindbender dan akan menguji cobanya kepada Duke. Berpindah ke tempat lain, akhirnya McCallan berhasil meluncurkan ketiga misilnya. Snake Eyes yang melihat itu langsung mengendarai motor salju dan berhasil meledakkan satu misil yang mengarah ke Beijing. Pasukan pengaman Presiden Amerika menyarankan Presiden untuk segera berlindung di dalam bunker karena satu misil sedang mengarah ke arah mereka. Ripcord memutuskan mengendarai pesawat canggih milik McCallan untuk meledakkan kedua misil tersebut. Sementara Breaker, Scarlet, dan Snake Eyes masuk melewati lubang peluncuran misil. Di sisi lain, Anna yang sudah sadar dengan ingatannya berhasil menggagalkan rencana Rex yang ingin menguji coba penelitiannya kepada Duke. Rex lalu mengaktifkan nanomite yang ia pasang di leher Anna. Rex mengancam Duke akan menekan tombol yang akan menewaskan Anna apabila Duke menyerangnya. Kembali ke tempat Scarlet. Setelah dia mengkonfirmasi sudah berada di dalam markas McCallan, Jenderal Hawk memerintahkan para G.I. Joe yang berada di dalam laut untuk segera melakukan penyerangan. Pasukan Cobra menyerang para G.I. Joe menggunakan meriam denyut. Akibat serangan tersebut, Duke berhasil menyelamatkan Anna. Setelah berhasil mengambil alih ruang kontrol, Breaker memandu Ripcord menuju dua hulu nuklir yang tersisa. Target pertama menuju Moskow, dan Ripcord harus menghancurkannya terlebih dahulu. Target kedua menuju Washington DC. Scarlet lalu meminta Snake Eyes menghancurkan meriam denyut tersebut untuk menyelamatkan pasukan G.I. Joe yang berada di kapal selam. Sementara di atas langit, Ripcord sudah berhasil menemukan misil yang menuju ke Moskow. Dengan arahan Scarlet, Ripcord berhasil menghancurkan misil tersebut. Setelah itu, Ripcord meminta dipandu menuju Washington. Di dalam bunker Presiden Amerika, salah satu pasukan keamanan berkhianat yang langsung menyerang semua orang di sana dan hanya menyisakan Presiden seorang diri saja. Kembali ke markas McCallan, Snake Eyes berhasil menguasai ruang kontrol meriam denyut dan langsung menonaktifkannya. Tiba-tiba, Storm Shadow muncul dan pertarungan di antara dua ninja tersebut pun terjadi. Akhirnya, pertarungan itu dimenangkan oleh Snake Eyes. Rex membawa McCallan melarikan diri menggunakan kapal selam kecil,
Duke dan Anna yang melihat hal itu berusaha mengejarnya. Di atas langit, Ripcord sudah menemukan misil yang kedua lalu berusaha menghancurkannya. Setelah berhasil menghancurkan hulu nuklir tersebut, Ripcord membawa nanomite yang memakan pesawat itu menuju atmosfer luar. Di detik-detik terakhir, Ripcord berhasil selamat setelah melontar dari pesawat. Di sisi lain, Rex meminta anak buahnya meledakkan lempengan es untuk membunuh semua pasukan G.I. Joe. Duke yang mengetahui hal itu langsung memerintahkan semua pasukan G.I. Joe yang berada di markas McCallan untuk segera mundur. Scarlet, Breaker, dan Snake Eyes berhasil keluar menggunakan lift. Duke dan Anna berhasil keluar dengan kapal selam kecilnya. Dan semua pasukan G.I. Joe yang lain juga selamat dari kejadian tersebut. Rex kemudian menyuntikkan nanomite ke leher McCallan. Seketika kepala McCallan berubah menjadi hitam. Rex menyebut McCallan dengan nama yang baru yaitu Destro. Setelah itu, Rex berkata kalau waktunya telah datang untuk kebangkitan Cobra. Rex menyuruh McCallan memanggilnya dengan sebutan Komandan. Tiba-tiba kapal Duke muncul di depan Rex dan McCallan. Duke menyuruh Rex dan McCallan segera menyerah. Dengan segenap pasukannya, akhirnya Duke berhasil menangkap Rex dan McCallan. Rex dan McCallan kemudian dimasukkan ke dalam penjara dengan keamanan yang sangat tinggi. Beberapa waktu kemudian, Anna ditempatkan dalam perlindungan sampai dokter dapat mengeluarkan semua nanomite yang berada di dalam kepalanya. Setelah itu, para G.I. Joe bersiap-siap untuk melakukan misi selanjutnya. Di sisi lain, Zartan yang penampilan fisiknya telah diubah oleh nanomite menjadi Presiden Amerika, menyusup ke Gedung Putih dan menyamar menjadi Presiden Amerika Serikat. Selesai. Bagaimana cerita selanjutnya akan saya bahas di alur cerita film G.I. Joe seri keduanya. Terima kasih kepada kalian semua yang telah menonton video ini. Jika suka dengan videonya, silahkan tekan tombol subscribe dan share-nya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye.